sampai kemudian tumbangnya Orde Baru, ya kan? Sebelum tumbangnya Orde Baru tuh, Orde Baru tumbang hampir sama sebetulnya kelihatannya, Pancasila juga hilang sebetulnya. Ya. Orang Nggak ngeh lagi ya? nggak ada lagi, orang udah nggak bicara lagi tentang Pancasila sebetulnya. Iya. Udah, ya kan, dihapus, tidak lagi menjadi Dasar Tunggal. Seakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, sahabat Thariquna Channel, insyaallah ini edisi kali ini kita akan melanjutkan apa yang pernah kita diskusikan pada beberapa waktu lalu, dan beberapa hari ini tema ini sedang cukup ramai dibicarakan di media sosial dan netizen, juga banyak disikapi oleh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini adalah suatu tema yang rasanya sejak awal kemerdekaan hingga hari ini nggak habis dibahas ya. Dan ini tema yang rasanya juga dari generasi ke generasi juga menjadi sebuah tema yang selalu diperdebatkan, selalu direbutkan. Tapi pada sisi lain, tema ini juga, apa yang dibahas akan kita bahas pada malam hari ini juga menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa ini, karena kita memiliki apa yang kemudian akan kita bahas. Malam ini bersama Ustadz Haris Amir Falah, kita akan berdiskusi, berbincang mengenai soal Pancasila. Gimana Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi kalau aktivis 80-90 bicara Pancasila suka deg-degan Ustadz. Masih deg-degan nggak nih? Iya. Sensi soalnya. Sensi ya. Iya. Jadi kita dulu, walaupun saya beda satu generasi, nggak sampai ya. Ya, kita beda aktivitas ya. Pada kalau beliau ini tahun 80-an, saya sekitar awal 90-an, tapi masih menghadapi situasi yang sama kita Ustaz ya. Iya, sama-sama Orde Baru. Orde Baru. Dan memang kita pada masa itu kalau bicara Pancasila memang betul-betul ada pakem yang kaku ya, yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Orde Baru pada saat itu. Saya ingat sekali dulu rata-rata kita pernah menerima penataran P4. Antum masih dapat Ustaz? Dapat ketika kuliah dapat. Karena kalau enggak kita nanti tetap aja di nilai Pancasilanya nggak ada kan, susah. Ya. Daripada susah kita ambil dari awal. Iya, jadi dulu ada penataran pola 45 jam, ada pola 100 jam gitu ya buat penatar. Saya sendiri mulai dari SMP, SMA, kuliah. Nah, itu dapat. Dan sama sebenarnya yang dibahas 36 butir Pancasila. Jadi ini sahabat Thariquna Channel nih sebenarnya pada masa itu kita dulu punya pembahasan yang cukup dalam soal Pancasila. Dan yang jadi masalah adalah pada masa dulu, ini sebagai intro saja ya, kita menghadapi Pancasila sebagai asas tunggal. Saya ingat sekali di masa saya itu masih merasakan bagaimana ketegangan tadi ya, dan ketegangan yang saya rasakan dari generasinya Ustadz Haris ya, generasinya Ustadz Haris. Mungkin Ustadz Haris dari generasi sebelumnya lagi. Nah, ini menjadi menarik. Mungkin anak-anak muda sekarang nggak ngerasain Ustadz bagaimana ketegangan dulu ya. Dulu saya menghadapi kakak-kakak pembina ya, atau para aktivis dulu yang memang dari awal getol menolak soal asas tunggal ya. Di masa antum mungkin di awal Ustadz ya. Dan ada beberapa peristiwa besar yang pada saat itu terjadi di Jakarta, di Lampung. Dan beliau ini kalau dibaca bukunya Salahuddin ya, nama antum keluar tuh
Iya. Gitu. Jadi ini menjadi menarik. Ya, agar pembahasan kita tidak hilang rantai sejarahnya, mungkin kita akan sedikit membahas, walaupun kita tidak akan bicara fakta sejarah, tapi bagaimana sebenarnya semangat-semangat yang memang pernah dijalankan oleh para aktivis dakwah pada awal-awal kemerdekaan, dan sebenarnya ini menjadi suatu perkara yang harusnya diwariskan, ya, harusnya diwariskan. Ada juga pertentangan-pertentangan yang pada saat itu terjadi, pada waktu belakangan ini kemudian terjadi, ya. Jadi kalau bicara Pancasila itu, maka yang bersentuhan itu menurut pengalaman sejarah kita adalah nasionalis, kaum agamis, ya, dan komunis, gitu. Kurang lebih 3 itu saja, dan rasanya itu terus yang berlaku hingga pada saat hari ini. Ya, kita akan lanjut ke Ustadz Haris. Ustadz, bagaimana pandangan antum atau apa yang antum pahami soal Pancasila ketika awal kemerdekaan, Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya polemik Pancasila ini nggak selesai-selesai. Ya, betul. Walaupun sebetulnya sudah ada kata-kata sudah final, Ya, kan? harga mati. Harga mati, gitu kan. Jadi yang tadinya final kayaknya ada babak baru. Ya, gitu ya. Harga mati hidup lagi. Wah, Ya gitu kan, ya? ini jadi nggak selesai-selesai nih. Kita bagaimana kita mau melangkah ke agenda yang lain? Kalau kemudian agendanya berulang-ulang terus, ya kan? Agenda sejak dari Indonesia menjadi negara yang merdeka sebenarnya. Itu kan sejak awal memang para tokoh-tokoh pendiri negeri ini yang mayoritas adalah tokoh-tokoh Islam, bahkan bukan sekedar politikus sebenarnya, Ya. tapi juga ulama. Itu pertarungannya sebetulnya sudah luar biasa. Pertarungan untuk menyelesaikan dasar negara yang kemudian kita kenal sekarang dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini kan pertarungannya sudah sangat hebat. Mereka bagaimana bertarung supaya antara apakah negeri ini harus berlandaskan Islam, ya, dengan melahirkan negara Islam, tapi perjuangannya lewat parlemen. Gitu kan? Ya. Karena nanti juga ada perjuangan yang menegakkan negara Islam itu non parlemen kan, Ya. yang kalau kita kenal dalam sejarah namanya non kooperatif, Ya. ya kan? itu apa namanya hebat sekali sebetulnya pertarungannya itu, sampai pada akhirnya bertemu dengan satu titik kesepahaman yang sama, baik itu dari kaum muslimin, artinya politikus yang berhaluan Islam, Yep. atau juga yang Islam tapi berhaluan nasionalis, atau juga bahkan ada yang Islam tapi berhaluan kiri. Ini menarik nih. Iya. Islam Berhaluan kiri. Ya. Iya, kita dan itu fakta sejarahnya kalau kita mau ungkap, banyak yang agamanya Islam gitu. Ya. Di dalam persidangan ketika mau diputuskan Subandrio itu, ya, seorang tokoh komunis, ditanya agama Anda apa? Jawabannya agamanya Islam. Ya kan? Jawabannya agamanya Islam. Islam. Ya kan? Itu jelas sekali kan. Jadi pertarungannya ini tadi akhirnya ketemu di satu kesepakatan. Mungkin kalau bahasanya para tokoh-tokoh Islam itu sehingga menyebut dengan kata kalimatun sawa. Kalimatun sawa. Ya kan? Nah, Kalimat ini kalimat yang diucapkan kepada ahlul kitab. Iya, jadi ya di sini sebagai seorang Muslim begini pandangannya, di luar Islam juga begitu sama pandangannya. Jadi kalimat ibroh yang diambil seperti itu ya. Sawa. Nah, kalimatun sawanya apa? Ya sudah disepakati. Jadi dengan pluralis yang ada, memang sejak awal Indonesia berdiri ini bukan hanya sekedar agamanya adalah Islam. Meskipun Islam mayoritas di negeri ini, tapi ada kekuatan-kekuatan lain yang juga
tidak bisa dipandang sebelah mata juga sebetulnya. Akhirnya dengan segala kerelaan hati, tokoh-tokoh Islam pada masa itu sepakat semuanya menjadikan Pancasila lah sebagai dasar negara. Ya kan? Bahkan di 17 Agustus 1945 itu kemudian sampai lahir yang namanya Piagam Jakarta. Ya kan, Piagam Jakarta dengan tambahan ya, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk agama Islam. Oke, Ustaz. Di mana pada akhirnya founding father dari sisi Islamis ya, kemudian menerima perubahan tadi. Apa sebenarnya hikmah yang bisa kita ambil dari sini? Ataukah itu memang kekalahan mereka semata, atau memang itu akibat ketidakmampuan mereka bernegosiasi, atau ada sesuatu yang lain? Karena aneh dulu ketika pernah terjebak pada pemahaman Gulu, menganggap bahwa kekalahan para tokoh bangsa ini dianggap sebagai sebuah pengkhianatan kepada Islam. Ya. Bagaimana ini, Ustaz? Ya, pertama kita lihat bagaimana para tokoh-tokoh Islam, pejuang-pejuang Islam pada masa itu, mereka sebetulnya orang-orang yang memang sangat tawasud di dalam memahami Islam. Wasitiyah. Iya, wasitiyah, betul-betul dalam posisi pertengahan. Sebetulnya kalau orang memandangnya dari sisi yang wasatiyah juga, ini pertarungan hebat sudah. Bukan soal pengkhianatan terhadap Islam, bukan sekedar soal misalnya mereka mau mengalah begitu saja. Sebetulnya tidak. Tapi memang pertama kita lihat pada masa-masa itu persatuan masih sangat dibutuhkan. Masih bukan artinya masih sangat dibutuhkan pada masa itu. Kapanpun persatuan dibutuhkan. Tapi negara yang baru diproklamirkan beberapa hari, ya kan, ancaman-ancaman dari luar pasti masih hebat. Kemudian juga kita tahu sejarahnya di Indonesia, ada juga kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, yang juga ingin mendirikan negara, tapi dengan basis agama. Artinya ini kan tantangan-tantangan yang luar biasa. Ini dari sisi kanan nih. Dari sisi kiri juga juga tidak kurang hebatnya. Bagaimana mereka ingin menjadikan negara ini dengan paham yang sangat bertentangan dengan Islam. Ya katakanlah misalnya ketika itu dengan paham komunis misalnya. Ya kan? Ini masih belum lagi tantangan-tantangan dari luar negara Indonesia yang baru dimerdekakan. Jadi memang sangat dibutuhkan di situ persatuannya. Nah, sekarang bagaimana nih menjaga persatuan agar negara yang baru ini tapi bisa kuat, gitu kan? Nah, dengan segala kebijakan ilmu yang dimiliki oleh para ulama pada masa itu, makanya kemudian diambil jalan yang sangat moderat sekali sebetulnya, yaitu bersedia ya dengan menjaga atau mengambil maslahat yang lebih banyak, ya kan? Maksud saya bukan ngambil maslahat, mencegah mudarat yang lebih banyak gitu. Kemudian mensepakati dengan menghapus kalimat yang ada di dalam Piagam Jakarta itu, sehingga kemudian sepakatlah orang Pancasila yang kita kenal dengan 5 sila sekarang ini. Ya, ini kan kemudian permasalahan sejarah ini menjadi catatan yang kemudian diperdebatkan terus nih. Ya, bahkan perang ideologi, kalau bisa kita katakan pada saat itu ideologi ya, perang ideologi, di mana di masa Orde Baru kemudian muncul istilah ekstrem kiri dan ekstrem kanan, karena dianggap
bahwa pertarungan antara komunis pada saat itu diistilahkan dengan ekstrem kiri dan mereka-mereka yang memang juga disebut dengan ekstrem kanan, mereka-mereka yang memiliki pemahaman Islam tapi kemudian tidak mau mengikuti pendapat-pendapat ulama secara jumhur nih. Sehingga muncullah sikap-sikap ekstrem mereka. Tapi rasanya dari awal kemerdekaan, ketika masa Orde Lama, Orde Baru itu muncul terus ya, sepertinya ya. Betul. Dan apakah ini pertarungan abadi atau memang nggak bisa diselesaikan, Ustaz? Iya. Tadi saya bilang dari awal tadi ya bahwa polemik tentang Pancasila ini ternyata sampai hari ini pun belum selesai. Makanya sebetulnya salah satunya memang harus menghindari bahasa-bahasa yang kelompok tertentu alergi. Ya kan, misalnya begini, kenapa ketika ada kesepakatan para ulama pendiri negeri ini dengan 5 sila dalam Pancasila itu sebagai dasar-dasar negara, kemudian tidak secara utuh diterima oleh kaum muslimin. Ya kan? Tidak secara utuh. Artinya masih ada kelompok-kelompok tertentu yang menganggap ini merusak akidah saya, merusak akidah kami kan gitu. Karena memang kan bahasa-bahasa alergi yang diterima oleh kaum muslimin itu kan sering dimunculkan. Misalnya apa? Misalnya ya kan kata-kata kesaktian Pancasila. Ya kan? Harusnya memilih bahasa lain sebetulnya. Gitu kan? Ketika Indonesia ini diselamatkan dari gerakan komunis yang kemudian menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang tetap berdasarkan Pancasila, kalau bisa pilih bahasa-bahasa yang tidak membawa alergi kepada sebagian kelompok itu. Iya. Oke. Kalau tadi kita sudah bahas soal bagaimana para ulama berlegah hati, berlegowo. Terus juga kita tadi sudah bahaskan juga bahwa seringkali terjadi kristalisasi ini karena tadi ya ada hal-hal yang menyinggung yang sebenarnya kalau dinarasikan jauh lebih baik bisa jauh lebih diterima kan begitu ya. Saya ingat sekali dulu yang menjadi hal yang dipertentangkan itu misalnya kalimat sumber dari segala sumber hukum, atau azas tunggal. Nah ini memang kemudian bagi kalangan agama bukan hanya Islam sebenarnya kemudian menjadi pertentangan yang cukup fiksi, yang cukup tajam, sehingga pada saat itu kemudian alih-alih negara bisa mendapatkan ketenangan dengan Pancasila, tapi justru makin menjadi dirongrong ini, Ustaz. Nah, apa pengalaman antum terhadap kalimat-kalimat tadi? Karena Anda lihat sebenarnya nanti di sesi berikutnya akan kita bahas lebih dalam bagaimana sebenarnya sikap para ulama setelah masa-masa awal kemerdekaan tadi ya. Apa sebenarnya pengalaman yang cukup berkesan bagi antum terhadap narasi yang cenderung menimbulkan friksi, padahal sebenarnya banyak narasi-narasi lain yang bisa lebih diterima gini. Karena kalau Anda melihat beberapa pemikiran antum akhir-akhir ini kan berbeda nih. Berbeda nih ketika dulu tahun 90-an awal Anda mendapatkan doktrin lah katakan ya dari orang-orang yang seumuran antum bahwa ini tidak bisa gitu ya. Pancasila harus dilawan nih. Tapi pada kenyataannya beberapa bulan terakhir ini antum punya narasi berubah soal Pancasila. Gimana Ustaz pengalaman antum terhadap narasi negatif tadi? Jadi artinya begini, Pancasila yang sudah menjadi kesepakatan bersama, ya, termasuk kesepakatan ulama tadi ya? Artinya kesepakatan bersama itu hasil artinya istihad ulama juga tadi. Kesepakatan kaum muslimin, kemudian kesepakatan orang-orang di luar Islam. Kalau tadi saya sebut ada kaum muslimin, ada politikus yang
Islami, agamis, gitu kan, ada yang nasionalis, bahkan ada yang komunis, gitu. Yeah. Itu artinya kan pertarungan ini, ya kesepakatan yang sudah terjadi ini tidak lepas dari pasti banyak orang atau pihak-pihak yang tidak puas, ya, yang tidak puas. Nah, ketidakpuasan itu mau dimunculkan lewat apa? Ketidakpuasan itu dimunculkan lewat isu-isu, ya kan, membangun narasi-narasi, misalnya dari pihak nasionalis, gitu kan, kemudian yang kiri juga, terus melihat ada ekstrim kanan yang selalu mengganggu ideologi Pancasila, bahkan ingin mengganti, gitu kan. Dan fakta sejarahnya kan kita juga bisa buktikan bahwa ada gerakan di Indonesia yang memang salah satu musuh utamanya yang dia taruh adalah Pancasila, ya kan? Yeah. Saya rasa kita karena sejarah ini sudah terbuka dan ditulis di banyak buku sejarah, kan, ambil contohlah seperti DITII, ya kan? Itu bahkan para tokohnya mengatakan sepanjang Pancasila itu masih ada, maka perlawanan itu harus selalu dilanjutkan, ya kan? Itu saya artinya begitu. Tapi di batasannya Pancasila ya. Pancasila. Di kelompok kiri mereka juga punya ideologi lain, gitu kan, yang juga ingin menggeser Pancasila. Gitu kan. Jadi makanya di dua titik kutub ekstrim ini selalu yang diangkat narasinya sebagai bentuk perlawanan, ya kan? Nah, coba kadang-kadang memang pemerintah itu, terutama waktu di Orde Baru itu, mengambil satu jalan yang akhirnya mencederai semua. Artinya kelompok kiri, kelompok kanan, dan kelompok tengah. Contohnya apa? Munculnya azas tunggal Pancasila, ya kan? Akhirnya kan semua orang jadi melawan. Yang sisa siapa? Yang sisa tinggal pemerintah, ya kan? Penguasa aja yang penguasa sisa. Dengan aparatnya itu kan. Akhirnya kita lihat kan, puncaknya itu terjadi pemberontakan di Tanjung Priuk berdarah itu tahun 80-an ya, 84 itu kan. Dan itu terjadi, ada penangkapan besar-besaran, belum lagi korban. Tapi kan nggak sampai di situ. Ini isu ini akan dijaga terus sampai kemudian misalnya ada banyak tuh kasus-kasus sudah sebelum itu. Sudah Tanjung Priok kan. Kita kenal dengan kasusnya penangkapan dan penggerebekan yang besar-besaran di Haur Koneng. Itu juga masih ada kaitannya dengan situ. Kemudian muncul Lampung Berdarah, ya kan? Itu masih ada hubungan dengan? Iya, masih ada. Narasinya yang yang dibangun adalah melawan Pancasila, gitu loh. Kenapa? Karena ini sudah jadi azas tunggal. Belum lagi kemudian berapa puluh organisasi Islam yang kemudian tumbang karena itu. Ya kan? Dan itu memunculkan oposisi ekstrim. Gerakan ormas yang menjadi katakanlah membawa ruh gerakan Islam itu kan semuanya membubarkan diri. Kan akhirnya mereka asas tunggal ya. Akhirnya kan mereka menjadi kekuatan yang tidak terlihat lagi kan. Kalau zaman Soeharto dibilang OTB. Ya, kayak organisasi tanpa bentuk. Jadi itu yang kita lihat gitu kan. Terus sampai kemudian tumbangnya Orde Baru, ya kan? Sebelum tumbangnya Orde Baru tumbang hampir sama sebetulnya kelihatannya, Pancasila juga hilang sebetulnya. Orang nggak ngeh lagi ya. Nggak ada lagi, orang udah nggak bicara lagi tentang Pancasila sebetulnya. Sudah, ya kan, dihapus, tidak lagi menjadi azas tunggal. Seakan-akan seperti Indonesia ini sudah menjadi negara yang liberal gitu kan, bebas saja, gitu. Sampai kayak gitu. Ini menarik, Ustaz. Tadi antum sudah jelaskan nih bagaimana sisi pandang antum, sisi pandang aktivis Muslim secara umum terhadap Pancasila. Ana akan tanya, kira-kira menurut antum orang komunis ini cocok nggak sih dengan Pancasila? Ya. Saya rasa komunis punya ideologi sendiri.
Pertama, pasti tidak cocok. Kenapa tidak cocoknya? Iya, gimana? Dia anti Tuhan. Itu ya, jadi dengan yang pertama aja udah nggak cocok. Udah selesai, nggak usah bahas yang lain. Bahas yang lain. Gitu. Jadi pandangan antum dan mungkin Anda juga secara pribadi melihat pasti komunis nggak cocok dengan Pancasila. Betul. Nah, ada sebenarnya buku tulisan saya Pancasila itu yang siapa tulisannya, tokoh komunis ya, saya lupa. Dan seolah-olah Pancasila ini kan jadi rebutan nih, Ustaz. Iya. Nah, jadi rebutan. Iya. Oke. Kita sudah dapat beberapa poin, tapi nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya, Ustaz. Ya, sahabat Tarikona Channel, insya Allah nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.